Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman. Oke, kita update terlebih dahulu teman-teman. Kita update terlebih dahulu dari segi market cap ya. Di sini turun dari 2,35, saat ini berada di area 2,21 triliun dolar teman-teman ya. Mengalami penurunan sebesar berapa? 5,98%. Kita bulatkan ke 6% aja ya. Sedangkan di sini berbanding terbalik dengan volume. Volume di sini mengalami kenaikan sebesar 25,17%. Dan kalau kita mengacu pada Bitcoin dominance, teman-teman di sini berada di persentase 53,3%. Sedangkan kalau kita mengacu ke Fair and Greed Index-nya ya, bisa kalian lihat sendiri dari persentase 58 atau 59 ya. Kali ini turun di area 52. Meskipun masih dalam kondisi netral teman-teman, tapi ini udah mulai mendekati ke sistem fear gitu. Mereka mendekati ke sistem ketakutan karena mengacu pada range Fair and Greed Index-nya berada di area 52. Nah, sedangkan di sini teman-teman ya, Bitcoin udah mulai untuk mencoba bangkit lagi dalam 1 jam terakhir karena mengalami kenaikan 0,66%. Dan semoga saja ya Bitcoin ini enggak lepas dari kepala 59. Itu aja ya. Ketika Bitcoin ini lepas dari kepala 59, maka kita akan melihat penurunan daripada Bitcoin ini yang jauh lebih signifikan. Tapi kalau dia masih mempertahankan persentase 59-nya teman-teman ya, maka dia ya mungkin penurunan Bitcoin itu hanya fake out aja juga bisa gitu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, ada hal yang cukup menarik bagi para komunitas XRP. Oke, ada hal yang cukup menarik buat kalian semua. Ya mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian semua. Apakah kita akan mempertahankan XRP? Apakah kita akan ngejual XRP? Gitu teman-teman. Kita ketahui sendirilah. Naratif yang bisa mendongkrak harga XRP adalah apa? CBDC nanti ya, naratif CBDC ya, itu yang akan bisa membawa persentase kenaikan harga yang mungkin cukup signifikan juga untuk XRP, dan naratif kemenangan daripada Ripple melawan apa SEC nantinya gitu teman-teman. Oke, yang pertama kita langsung bahas dulu. Cuman kita lihat harga XRP adalah di kepala 5,016 ya teman-teman, juga mengalami penurunan juga lah, sama overall juga mengalami penurunan. Nah, informasi yang pertama yang menarik teman-teman dikutip dari Mr. Man XRP ya, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, obrolan mata uang action terus ya, BISRX World Currency dan WAVE ya, Currency Research teman-teman ya. Jadi ada 4 faktor dimana Forum Ekonomi Dunia mengidentifikasikan 4 bidang utama di mana mata uang digital Bank Central Grocer ya, atau WCBDCS ya, dapat memodernisasi pasar keuangan, menyelaraskan siklus pemukilan lintas batas yang berbeda, terus meningkatkan operasional perdagangan dan mengurangi resiko penyelesaian. Nomor ketiga adalah fasilitas penyelesaian value asing, ya kan? Ya, valuta asing ya, dan menyediakan media penyelesaian kredit bebas resiko yang diberi token WCBDC, dapat mengatasi tantangan yang sudah berlangsung lama dan meningkatkan efisiensi di seluruh sistem keuangan global. Nah, di sini Ripple sendiri bermitra dengan Accenture untuk mengintegrasikan produknya. Ripple berkolaborasi dengan BIS ya dalam gugus tugas pembayaran lintas batasnya dan teknologi CBDC menggunakan XRP Ledger. Ripple bertujuan untuk mempromosikan adopsi XRP untuk transaksi lintas batas. Ketika adopsi ini terjadi, kita juga akan melihat kinerja daripada XRP yang mungkin cukup positif teman-teman ya. Nah, di mana di sini dikutip dari Ripple sendiri teman-teman ya, yang di mana kalau kita lihat, kami sangat gembira mengumumkan kemitraan antara Ripple, Husky Group dan SBI Group ya, yang menghadirkan solusi berbasis XRP Ledger, yang dimana dimulainya dengan pembayaran rantai pasokan hingga apa lanskap perusahaan Jepang pelajari lebih lanjut tentang inovasi ini. Nah, jadi ini ya teman-teman, mantap jiwa nih kayaknya si Ripple.
Dan yang tak kalah menariknya teman-teman, di mana kalau kita lihat bersama-sama, real CBDC Stellar memainkan peran penting dalam pengembangan CBDC di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Masuk juga Indonesia ya teman-teman ya. Yang di mana Stellar memainkan peran penting dengan pengembangan CBDC di Asia Tenggara. Di Singapura, SDF bermitra dengan Accuracy dan ANC untuk membuat protokol CBDC untuk tantangan Mars. Di Indonesia, SDF ya berkolaborasi dengan Mercado berhasil untuk mengembangkan MVP CBDC. Proyek Garuda Bank Indonesia sedang menjajaki penggunaan blockchain berizin seperti Stellar untuk mendukung CBDC ya. Stellar untuk mendukung CBDC rupiah digital dalam pendekatan bertahap. Teknologi Stellar memungkinkan bank sentral memodifikasi sistem keuangan mereka dan mendukung ekonomi digitalnya teman-teman ya. Dan semoga saja ya, karena memang udah ada uji coba dari 4 negara termasuk Indonesia. Aku agak lupa 4 negara mana ya, tentang sistem eksperimen lintas batasnya XRP teman-teman. Dan semoga ya perkembangan positif segera datang untuk XRP. Mantap jiwa ya. Akan tetapi di berita-berita positif tadi teman-teman, ada hal yang cukup kalian perhatikan juga, di mana XRP membentuk dead cross. Nah, dalam tanda kutip dead cross ini berarti kita akan melihat segi penurunan harga XRP terlebih dahulu ya kan. Kita akan melihat XRP ini mengalami koreksi kembali, yang di mana XRP membentuk salib kematian yang ditakuti. Namun narasi sejarah masih menawarkan secerah harapan. Nah, meskipun ada dead cross dalam bentuk pola daripada si XRP ini teman-teman, tapi masih ada secerah harapan untuk pemulihan harga XRP ya. Jadi di sini saat pasar mata uang kripto menghadapi volatilitas, XRP telah menyaksikan peristiwa teknis utama pembentukan dead cross kedua pada tahun 2024 ya. Jadi udah ada dead cross pertama yang notabene memang mengalami penurunan, habis itu mengalami recover yang cukup signifikan. Nah, akankah sejarah seperti itu terulang kembali di dead cross kedua ini? Nah, jadi dead cross ini ketika rata-rata pergerakan jangka pendek seperti rata-rata pergerakan 50 hari atau MA50 ya melintasi di bawah rata-rata pergerakan jangka panjang seperti rata-rata pergerakan 200 hari MA200, dan biasanya dianggap sebagai indikasi bearish bagi XRP. Ini adalah kedua kalinya hal tersebut terwujud dalam tahun ini. Setelah yang pertama terjadi pada akhir Januari, meskipun persilangan kematian seringkali mengidentifikasikan potensi aksi jual, hal sebaliknya tampaknya selalu terjadi pada XRP dengan pembentukan persilangan kematian yang mengindikasikan titik terendah utama atau sementara. Setelah dead cross pertama pada tahun 2024, di mana XRP mengalami fase bottoming teman-teman ya, yang diikuti oleh pemulihan yang membuat harga mencapai level tertinggi yaitu di area 0,748 kira-kira 3 bulan kemudian. Hal ini mungkin terjadi karena harga mungkin sudah oversold pada saat dead cross muncul. Narasi sejarah ini menawarkan secerah harapan bagi investor yang bertanya-tanya apakah pola serupa bukan terjadi setelah kematian kedua ini bakal terjadi gitu teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat ya dari MA200 ini teman-teman ya, bisa kalian lihat terjadinya persilangan yang diberi nama dead cross ya antara MA200 dan MA500 mengalami penurunan. Nah, setelah mengalami penurunan di sini mulai terjadi yang namanya recover sampai XRP itu berada di range 7 kepala 7 lah intinya waktu itu teman-teman ya. Dan habis itu mengalami koreksi kembali. Nah, kali ini teman-teman XRP mengalami hal yang sama, di mana saat ini sedang mendekati dead cross, yang dimana hal tersebut mungkin akan membawa persentase harga XRP mengalami penurunan. Cuman di sini para investor yakin bahwasanya mungkin sejarah di Januari akan terulang lagi ketika dead cross ini terjadi di bulan ini gitu teman-teman. Semoga saja sih ya setelah dia mengalami koreksi dan si XRP ini bisa kembali recover naik ya, harapannya seperti itu. Oke, mungkin ini dulu ya. Tetap semangat buat teman-teman semua, selalu kurangi sambat, tetap disclaimer, dan salam cuan.